Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Oris Kasayandri, saya dari kelompok 9 Agribisnis B dengan asisten pembimbing Kak Iksan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum acara 2 yang berjudul Anatomi Fisiologis dan Identifikasi Penyakit Ternak Unggas. Tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui anatomi ayan dari bentuk, letak, dan proses fisiologisnya. Kemudian yang kedua itu mengetahui organ reproduksi, organ pencernaan, organ reproduksi, dan juga organ ekskresi pada ternak unggas. Kemudian yang terakhir itu untuk mengetahui berbagai penyakit yang sering menyerang ternak unggas. Baik, langsung saja saya akan memperlihatkan video hasil praktikum acara kedua yang akan ditampilkan setelah ini. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk praktikum kali ini yaitu yang pertama ada pisau bedah, sarung tangan lateks, gunting dan cutter, dan yang terakhir itu adalah ayam jantan. Sebelum pembedahan dilakukan, pastikan untuk menyembelih ayam dengan benar dengan cara memotong lehernya dan pastikan untuk mengenai saluran pernapasan dan juga saluran makanannya. Setelah tahap penyembelihan telah selesai, maka di sini masuk ke dalam tahap pembedahan. Untuk pembedahan ini pertama-tama kita harus membedah perutnya terlebih dahulu. Untuk pembedahan ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak organ yang ada di dalam tubuh ayam tersebut. Pembedahan ini dilakukan dengan menggunakan pisau bedah. Jika tidak ada pisau bedah, bisa menggunakan cutter. Setelah perut ayam telah terbuka, maka tahap selanjutnya di sini kita harus mengeluarkan organ-organ yang ada di dalam tubuh ayam tersebut. Pengeluaran organ-organ ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak ada organ-organ yang rusak. Organ yang pertama kali terlihat yaitu hati dan juga jantung.
Yang pertama, paru, lidah, dan mulut berfungsi untuk minum dan memasukkan pakan, menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase dan mempermudah pakan masuk ke kerongkongan. Lalu kemudian ke kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk menyalurkan makanan ke tembolok. Sedangkan tembolok merupakan organ berbentuk seperti kantong yang merupakan pelebaran dari kerongkongan. Lalu di tembolok, untuk menampung pakan sementara sebelum proses selanjutnya. Di dalam tembolok, pakan mengalami proses pelunakan dan pengasaman agar mudah dicerna pada pencernaan selanjutnya. Lalu perut kelenjar berfungsi sebagai penghasil enzim pencernaan yaitu pepsin dan penghasil asam lambung atau hidroklorid asid. Di dalam proventriculus ini terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim pepsin dan juga hidroklorid asid. Lalu ada ampela. Ampela ini berfungsi sebagai pemecah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Lalu ada hati. Hati ini berfungsi menyaring darah dan menyimpan glikogen yang akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Salah satu peranan terpenting dari hati dalam proses pencernaan makanan adalah menghasilkan getah empedu yang disalurkan ke dalam duodenum. Kemudian ada usus halus. Fungsi utama bagian ini adalah penyerapan sari makanan. Lalu ada usus 12 jari atau penampung makanan dari ampela. Kemudian ada usus buntu. Usus buntu ini membantu mencerna pakan yang memiliki kadar serat kasar yang tinggi melalui aksi jasa renik yang ada di dalamnya. Kemudian masuk ke usus besar. Usus besar ini berfungsi sebagai penambah kandungan air dan menjaga keseimbangan air dalam tubuh unggas. Lalu terakhir itu ada kolaka. Air kencing yang sebagian besar merupakan endapan asam urat dikeluarkan melalui kolaka bersama sisa pencernaan atau tinja. Kemudian kita masuk ke dalam sistem respirasi. Sistem respirasi adalah suatu proses pertukaran gas oksigen O2 dari udara oleh organisme hidup yang digunakan untuk serangkaian metabolisme yang akan menghasilkan karbon dioksida atau CO2 yang harus dikeluarkan karena tidak dibutuhkan oleh tubuh. Organ-organ pernapasan pada ayam ada lubang hidung, laring, trakea, siring, pulma atau paru-paru. Kemudian yang paling terakhir itu ada kantung udara. Organ-organ yang terdapat pada video ini adalah trakea. Kemudian ada paru-paru yang terdapat bronkus di atasnya. Kemudian ada kantung udara yang terdapat di dalam paru-paru itu sendiri. Dalam lubang hidung terdapat bulu-bulu halus yang digunakan untuk menyaring udara yang masuk. Setelah itu masuk ke laring, kemudian ada trakea. Ini berupa pipa yang terdiri dari cincin-cincin tulang rawan, dan pada pangkal trakea ini terdapat siring yang sebelumnya terjadi percabangan dari bronkus pada bagian kanan dan kirinya. Selanjutnya masuk ke bagian paru-paru. Terdapat sepasang dan dilindungi oleh tulang rusuk sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada kantung udara yang berfungsi untuk mempertahankan volume udara yang konstan pada paru-paru dan menggerakkan udara melalui paru-paru selama respirasi dan ekskresi berlangsung. Kemudian kita masuk ke sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada ayam saya gunakan ini kebetulan adalah ayam jantan. Sistem reproduksi pada ayam jantan itu terdiri dari testis, epididymis, dan ductus deferens yang masing-masing berjumlah sepasang, serta sebuah falus yang homolog dengan penis sebagai organ kopulasi pada ayam jantan. Testis berbentuk seperti kacang dengan panjang kurang lebih 5 cm berwarna putih, dan jika pada musim kawin akan menjadi kekuning-kuningan, kemudian terjadi perubahan ukuran menjadi separuh dari ukuran awal. Epididymis letaknya berdekatan atau menempel pada testis. Kemudian ada ductus deferens yang bermuara pada bagian familia di daerah urodeum yang merupakan muara dari ureter. Kemudian di bagian eksterior ayam jantan itu terdapat paru, mulut, gelambir, jengger, leher, dada, sayap, punggung, terus ada kaki, ada kuku, ada jari, ada perut, ada ekor, dan juga ada badan. Berikutnya saya akan memaparkan beberapa jenis penyakit yang biasa menyerang unggas. Yang pertama itu ada tetelo atau Newcastle disease. Gejala dari penyakit ini yaitu gangguan pernapasan, dimulai dari menggap-menggap batuk bersin, mengorok waktu bernafas, nafsu makan turun, dan cara menanggulanginya yaitu ayam yang tertular harus dikarantina, kemudian memelihara kebersihan kandang, dan yang terakhir itu si ayam-ayam harus divaksin. Kemudian yang kedua ada snot atau koryeza. Gejala dari penyakit ini yaitu mengeluarkan cairan dan air mata. Ayam terlihat mengantuk dengan sayap turun atau menggantung, dan keluar lendir kental berwarna kekuningan dari hidungnya. Pengobatan yang dapat dilakukan dengan pemberian preparat sulfat. Dan yang terakhir itu ada pulorum atau berak kapur. Gejala yang nampak pada penyakit ini yaitu kotoran berwarna putih lengket seperti pasta dan menempel pada dubur, tubuh lemas, mengantuk, kedinginan, serta cepat terengah-engah. Pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan kandang, memberi makan dan minum, kemudian yang terakhir itu mengisolasi ayam yang sakit. Sekian pemaparan hasil praktikum acara 2 dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.